Cina memang tidak memiliki masalah apapun dengan Indonesia, namun tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pasalnya situasi di Laut Cina Selatan merupakan zona panas yang membuat kedua negara ini bersinggungan. Misalnya beberapa kali Cina melakukan aksi Slonong Boy di kawasan Natuna. Cina sendiri juga melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan melalui Nendes Line atau 9 garis putus-putus. Situasi ini membuat Indonesia dan Cina saling waspada jika terjadi konflik di masa depan. Bahkan menurut situs berita Cina, mengungkapkan kekhawatiran terbesar Cina di masa depan ada pada Indonesia. Indonesia dipandang sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara saat ini. Menurut peringkat militer terbaru oleh Global Firepower, kekuatan militer Indonesia telah mencapai peringkat 15 dunia. Bahkan kekuatan tradisional seperti Jerman berada di peringkat 16 di belakang Indonesia, Australia di peringkat 17, dan Israel di peringkat 18. Jika menggunakan peringkat ini sebagai acuan, terlihat jelas bahwa kekuatan militer Indonesia di Asia Tenggara adalah yang terkuat. Saat ini, Indonesia memiliki total 42.000 prajurit di TNI Angkatan Laut dengan 130 kapal perang dari berbagai jenis. Kapal perang utama adalah 4 frigat Cheetah kelas 3,9 dan kapal selam konvensional kelas Kilo yang didatangkan dari Rusia. Peralatan ini digunakan dalam pertahanan lepas pantai. Kekuatan tempur dijamin sampai batas tertentu. Pada Januari tahun 2023, Angkatan Laut Indonesia mengeluarkan pemberitahuan mengklaim bahwa personel Angkatan Lautnya mengunjungi pelabuhan Angkatan Laut Yokosuka, kemudian menaiki beberapa kapal perang armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk kapal induk bertenaga nuklir USS Reagan. Angkatan Laut Indonesia mengklaim bahwa mereka sekarang sedang bersiap untuk mengembangkan kapal induk pertama mereka. Ada juga kabar dari Turki bahwa kapal induk TNI Angkatan Laut kemungkinan besar akan mengadopsi drone bersenjata berbasis kapal induk yang dibeli dari Turki. Saat ini Turki sedang berusaha menjual drone bersenjata berbasis kapal induk TB3 ke Indonesia. Drone ini dapat lepas landas dan mendarat di kapal induk serta kapal pendarat dok. Kapal induk drone atau kapal pendarat dok lebih cocok untuk Angkatan Laut Indonesia. Kemudian drone Turki dapat memberikan sejumlah besar kemampuan proyeksi berbiaya rendah setelah menaiki kapal induk Angkatan Laut Indonesia yang lebih membantu Angkatan Laut Indonesia untuk membangun efektivitas tempur kapal induk secara keseluruhan. Dari berita tersebut, Cina khawatir bahwa Indonesia kini ingin mengembangkan kekuatan angkatan lautnya sendiri. Kapal induk berat tidak terjangkau oleh negara-negara seperti Indonesia, tetapi mereka ingin mencari cara lain untuk mengembangkan kapal induk helikopter atau drone. Angkatan Laut Indonesia sendiri mengakui bahwa mereka akan membeli beberapa kapal induk helikopter dalam 10 tahun ke depan untuk membantu Angkatan Laut Indonesia meningkatkan efektivitas tempurnya. Seperti yang diketahui, Indonesia sudah memastikan akan membeli drone TB2 Bayraktar dari Baykar Turki. Turki sama sekali tidak keberatan menjual TB2 Bayraktar kepada Indonesia. Apalagi Indonesia sangat berjasa dalam pengembangan UAV Anka, sehingga Turki sangat setuju TB2 Bayraktar dijual ke Indonesia tanpa berbelit. Kementerian Keuangan Indonesia sudah menyetujui anggaran pengadaan UCAV alias drone sarang. Ketiga matra TNI akan memiliki UCAV. Rudal udara ke darat Mamel untuk TB2 Bayraktar juga akan dibeli untuk memperkuat drone Indonesia. Keberadaan UCAV akan sangat membantu Indonesia dalam mengawasi wilayah perbatasan negara. Drone tempur lebih murah dalam hal perawatan hingga operasional. Ia juga bisa terbang selama 24 jam lebih. Operator tinggal mengendalikannya dari jarak jauh. Namun kebanyakan perbatasan Indonesia dengan negara lain ialah lautan, maka TB2 Bayraktar harus mampu menjadi drone maritim. Untuk meningkatkan daya jangkaunya, Turki merancang kapal induk untuk drone Bayraktar TB2. Hal inilah yang membuat Cina gelagapan. Jikalau Turki sampai mengekspor TB2 ke Indonesia beserta dengan kapal induknya, maka masalah besar bagi mereka. Media Cina mengatakan, maka itu memang dapat menimbulkan masalah Cina di depan pintu negara kita. Helikopter atau kapal induk drone semacam ini dapat menyerang kapal Tiongkok dan semua fasilitas terkait dalam perang di masa depan. Metode pertempuran semacam ini tidak boleh diremehkan, ungkap media Cina.